Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita kesehatan, kebahagiaan, serta kekuatan keimanan dan keislaman kita tetap terjaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sekarang Bu Iim mengirimkan materi pelajaran kita, yaitu materi PAI dan Budi Pekerti tentang Islam mengajarkan kesucian, materi kelas 4. Pada kesempatan kali ini, Ibu harapkan anak-anak Ibu tetap semangat dan tetap antusias dalam belajar ya. Kita mulai pelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qauli. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahlah ilmu kami dan berilah kami pemahaman yang luas. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk, apakah suara Ibu terdengar jelas di sana? Apakah gambar yang Ibu kirimkan bisa terlihat dengan jelas oleh anak-anak? Apakah jaringannya di rumah masih bagus? Ibu harapkan semoga kegiatan proses belajar mengajar kita hari ini berjalan dengan lancar, jaringannya bersahabat. Kalau ada kendala, suara Ibu kurang jelas atau gambarnya tidak terlihat dengan jelas oleh anak-anak, berikan di komentarnya di kolom komentar ya. Nanti jangan lupa anak-anak Ibu klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu gratis ya anak-anak. Sekarang kita lanjut materi. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar yang Ibu Iim kirim sekarang, yaitu ada seorang anak yang ingin mensucikan dirinya, membersihkan dirinya dengan cara bagaimana? Tentunya dengan cara mandi, dengan pakai sabun, menggosok gigi dengan air yang bersih. Berapa kali anak-anak mandi dalam sehari? Yaitu 2 kali sehari. Oleh karena itu, jagalah diri anak-anak agar selalu berada dalam kesucian. Biasakanlah dirimu dalam keadaan berwudu di mana saja, meskipun tidak dalam keadaan sholat. Jika sering menjaga wudu, insya Allah wajah kita akan tampak selalu berseri-seri karena kita selalu dalam keadaan suci. Jadi, bersih pangkal sehat. Bahkan banyak sekali pepatah yang mengatakan bersih itu pangkal sehat adalah hal yang sering kita dengar. Artinya, menjaga kebersihan menjadikan kita sehat. Menjaga kebersihan juga merupakan tanggung jawab kita semua. Kita harus menjaga kebersihan badan kita, pakaian kita, dan lingkungan tempat kita. Badan yang bersih menjadikan kita senantiasa sehat ya anak-anak. Mandinya seperti yang Ibu Iim katakan tadi, berarti kita mandi 2 kali sehari, berwudu setiap saat akan sholat, sudah pasti ya kita berwudu ketika mau melaksanakan sholat, sudah pasti, nggak usah disebutkan lagi, pasti anak-anak Ibu sudah tahu semuanya. Dan berstinja setiap buang air merupakan contoh-contoh. Hadas kecil adalah hadas yang menyebabkan batalnya wudhu seseorang. Contohnya hadas kecil adalah buang angin, buang air kecil, dan buang air besar. Jika kamu berhadas kecil, cara mensucikannya bagaimana? Ayo, siapa yang tahu? Yaitu dengan cara berwudu. Berwudu itu tentunya kita menggunakan air yang suci dan mensucikan ya anak-anak. Jadi ketika anak-anak Ibu terlepas ambil wudhunya, yaitu entah tuh buang angin, buang air kecil ya,
atau buang air besar. Nah, maka kita bersihkan dulu dengan air. Setelah kita bersihkan, kita berwudu kembali. Jadi usahakan wudu kita tidak pernah batal. Usahakan wudu kita tetap terjaga setiap saat, setiap waktu ya anak-anak. Nah, sekarang kita membaca niat berwudu bersama-sama ya. Anak-anak, ikuti ibu di rumah dan ibu membaca di sini. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asgori fardon lillahi ta'ala. Kita ulang sekali lagi ya. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asgori fardon lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Jadi, ketika anak-anak mau berwudu, batal wudunya, maka kita berniat wudu kembali sebelum memulai berwudu ya. Dan boleh kita menggunakan niat itu menggunakan bahasa Arab, atau menggunakan bahasa Indonesia, atau menggunakan bahasa kita sendiri. Karena Allah akan tetap mengetahuinya niat kita kepadanya. Karena Allah itu maha mengetahui. Nah, coba perhatikan gambar yang Ibu Iim kirim. Yaitu orang itu kira-kira bagaimana? Apa yang mereka lakukan? Ayo, siapa yang bisa? Mereka melakukan apa? Melakukan tayamum. Nah, siapa anak-anak ibu yang bisa menjawab? Mengapa mereka melakukan tayamum? Tayamum adalah, tayamum itu berbeda dengan wudhu. Tidak semua anggota wudhu yang kita usap itu sama ketika kita bertayamum. Ketika kita mau bertayamum, yang wajib kita usap itu hanyalah wajah dan kedua tangan kita sampai ke siku. Nah, sekarang coba perhatikan, nanti akan Ibu Iim kirim cara bertayamum. Nah, cara bertayamum itu yang pertama membaca basmalah dan niat tayamum ya. Tepukkanlah kedua telapak tangan ke atas debu, lakukan secara perlahan, kemudian ditiupkan kedua telapak tangan yang berdebu itu, lalu diusapkan ke seluruh wajah secara merata. Yang ketiga, tepukkan lagi kedua telapak tangan ke atas debu, lalu ditiupkan. Nah, sekarang Ibu Iim mengirimkan gambar itu tata cara atau urutan orang yang bertayamum. Seperti yang Ibu katakan tadi, kita mengusapkan tangan, kedua telapak tangan di atas debu yang bersih ya, tanpa ada kotoran. Yang kedua, kita tiupkan. Setelah itu baru kita usapkan secara merata ke seluruh wajah. Selanjutnya kita letakkan lagi telapak tangan kita di atas debu. Kita tiupkan, kita usapkan mulai dari ujung jari sampai ke siku tangan kanan ya. Dilakukan secara bergantian dengan tangan kiri. Nah, maka inilah urutan atau tata cara bertayamum. Nah, sekarang masuk kita pada kegiatan. Insyaallah anak-anak ibu pasti bisa. Ayo peragakan cara melakukan tayamum. Bacalah kembali tata cara tayamum yang ibu jelaskan tadi. Peragakan cara melakukan tayamum dengan divideokan dengan HP, kemudian dikirim ke ibu guru ya. Nah, sekarang masuk kita pada kegiatan. Sampailah kita pada penutup kegiatan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu yang mendengarkan dan menyimak pelajaran dengan baik. Kita tutup dengan membacakan doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin.